Selamat pagi semua. Apa kabarnya? Baik. Kalau saya bilang LPPM Widya Pratama apa kabarnya? Dijawab solid dan maju. Oke. LPPM Widya Pratama apa kabarnya? Solid dan maju. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya Yosia Marcel dari Grup Manajemen Aset. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai budaya perusahaan dan grup manajemen aset. Oke, yang pertama ada visi dari perusahaan BPR. Ini adalah menjadi BPR yang sehat, besar, dan kuat. Di mana sehat itu merupakan salah satu hal yang paling penting di visi BPR ini, yang utama dan paling penting. Di mana untuk menjadi BPR yang besar dan kuat, yang paling utama yaitu menjadi BPR yang sehat. Sehat ini itu merupakan dasar dikarenakan segala sesuatu yang akan dilakukan di dalam perusahaan itu memerlukan baik fisik maupun mental yang baik atau psikis yang baik. Untuk penerapannya di perusahaan BPR itu ketika perusahaan di muka umum itu sehat tapi untuk alur uang di dalamnya buruk, perusahaan itu tidak akan bisa menjadi besar dan kuat. Sehingga perusahaan yang alurnya baik lalu memiliki reputasi yang sehat di umum itu akan menjadi perusahaan yang nantinya bisa sehat dan yang besar dan kuat. Nah, selanjutnya ada misi dari BPR yaitu melayani kebutuhan stakeholder dengan sepenuh hati, adil dan transparan. Di mana stakeholder itu merupakan semua orang yang di dalamnya itu memiliki wewenang di BPR tersebut. Di mana sepenuh hati itu diperlukan dikarenakan ketika kita melakukan suatu pekerjaan dengan tidak sepenuh hati, maka hasil yang akan dikeluarkan ketika tidak dilakukan dengan sepenuh hati itu pasti tidak 100%. Lalu selain sepenuh hati itu harus adil, dimana ketika BPR itu melakukan sesuatu dan terjadi sesuatu yang tidak adil di dalamnya, pasti akan menciptakan sebuah pandangan buruk ketika kita melakukan sesuatu itu tidak adil. Selain itu transparan, dimana ketika akan melakukan segala kegiatan di dalam BPR itu, kedua belah pihak baik dari BPR maupun orang yang melakukan transaksi itu harus terbuka di dalamnya, dimana orang pengguna atau orang luar yang akan menjadi klien dari BPR itu harus tahu apa manfaat ataupun kekurangan dari BPR ketika melakukan kegiatan bersama BPR. Untuk selanjutnya ada tujuan, dimana yang tujuan pertama yaitu profit itu terhubung dengan value, yaitu dimana profit itu akan selalu mengikuti value. Saya contohkan secara umumnya, dimana ketika seorang itu memiliki sebuah usaha kecil, di dalamnya ketika memiliki profit yang kecil dan value yang dibilang masih kecil dan meningkat semakin harinya, dimana itu akan menciptakan sebuah value yang pastinya akan meningkat, dimana ketika value itu meningkat pasti profit dari usaha orang itu akan meningkat juga. Selain itu ada comply, yaitu taat aturan, dimana ketika profit dan value ini dilaksanakan harus berdasarkan comply ini. Lalu untuk tujuan kedua yaitu berantas NPL yang merupakan non perform loan itu, dimana BPR itu memiliki batas maksimal NPL itu di angka 5%, sehingga ketika BPR memiliki NPL di atas 5% itu bisa menjadikan kerugian. Lalu selain itu menambahkan jaringan dan nasabah, dimana BPR yang memiliki visi yang tadi sehat, besar, dan kuat itu memerlukan jaringan dan nasabah yang tentunya pasti perlu semakin melebar atau meluas. Lalu selanjutnya itu value dari BPR itu ada 6. Yang pertama integritas, di mana integritas itu
harus merupakan dasar dari apa yang kita harus lakukan, di mana ketika melakukan sesuatu tidak dengan jujur maupun dengan sepenuh hati atau dengan integritas, itu pasti apa yang dilakukan itu tidak akan menghasilkan 100% dari 100% dari apa yang dilakukan itu. Selanjutnya ada kompetensi, di mana itu adalah kemampuan yang perlu diasah oleh orang untuk melakukan pekerjaannya, di mana setiap orang itu pasti harus mengasah kemampuannya untuk meningkatkan batas dari apa yang dikerjakan. Selanjutnya reputasi. Untuk BPR yang baik itu harus memiliki reputasi SDM yang baik juga. Dimana jika reputasi SDM di dalamnya itu buruk, pasti akan mengubah reputasi dari BPR tersebut. Selanjutnya untuk semangat dan peduli, dimana sebagai bagian dari BPR itu merupakan suatu perusahaan yang pasti di dalamnya itu berisi banyak orang, dimana perusahaan itu atau BPR itu tuh memiliki satu tujuan yang sama dengan masing-masing anggota yang berbeda, dimana di dalamnya itu harus saling menyemangati atau memberi dukungan dan saling peduli satu sama lain agar tujuan utama dari perusahaan itu bisa tercapai. Selanjutnya untuk profesional, proporsional, dimana seperti sebelumnya kan sudah dibilang kalau semua orang itu harus peduli sama semangat, namun tetap harus ada batas antara apa yang dilakukan itu agar tidak mengganggu pekerjaan utama dari orang tersebut, sehingga orang tersebut itu tidak hanya peduli terhadap sesama, tetapi pekerjaan yang dia lakukan itu bisa menghasilkan 100% dari apa yang seharusnya. Yang terakhir adalah kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja sama. Pertama, kerja keras, dimana ketika kita melakukan sesuatu itu pasti dilandasi oleh yang namanya kerja keras terlebih dahulu. Ketika kita melakukan sesuatu secara terus menerus, secara berulang, pasti ada pikiran kita bahwa kita lelah atau sebagainya, sehingga kita akan menghasilkan yang namanya kerja cerdas. Ketika sesuatu yang kerja keras itu menghasilkan kerja cerdas, hal tersebut itu pasti akan membangun sebuah perusahaan yang semakin maju ke depan dari kedua hal tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu ada kerja ikhlas, dimana ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan itu harus dilandasi dari diri kita sendiri, dimana kalau kita melakukan segala sesuatunya itu dari diri dengan ikhlas dan tidak ada rasa atau beban yang kayak saya tuh nggak mau gitu lah. Yang terakhir adalah kerjasama. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bahwa sebuah perusahaan itu merupakan kumpulan dari beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama di dalamnya, sehingga tuh ketika ingin perusahaan itu maju atau berkembang pastinya harus bekerja sama. Yang selanjutnya itu ada grup manajemen aset, di mana grup manajemen aset itu merupakan sebuah perusahaan perusahaan manajemen aset strategis dalam mengelola dan mengembangkan aset dari BPR berupa ADIA. ADIA itu merupakan agunan yang diambil alih. Lalu untuk logo dari perusahaan GMA tersebut, saya memiliki 3 alternatif logo. Yang pertama ada logo berlian, logo berbentuk berlian, di mana berlian tersebut itu mencerminkan bentuk yang clean and clear, dimana ketika orang melihat berlian itu pasti adalah sesuatu yang bersih, mewah, atau kalau orang yang memiliki itu tersebut itu pasti nggak mungkin dianggap kayak orang yang di bawah. Orang tersebut itu pasti clear and clean, dimana bentuk berlian tersebut itu mencerminkan yang tadi sudah saya bilang, clear and clean atau transparan. Selanjutnya ada nilai tinggi, yang tadi sebelumnya saya bilang kalau orang yang memiliki berlian tersebut itu pasti orang tersebut nggak mungkin orang dari bawah atau sebagainya. Lalu berlian itu juga melambangkan ketahanan, di mana manajemen aset itu dilakukan dengan strategis dan baik agar bisa bertahan untuk selanjutnya. Lalu untuk
icon atap di sini, di yang atas kecil ini, atap dan jendela yang cukup kecil ini tuh merupakan elemen untuk identitas dari perusahaan GMA tersebut. Lalu yang terakhir adalah panah hijau di huruf A. Jadi A sendiri ini melambangkan aset, di mana ada anak panah hijau. Hijau itu merupakan warna yang melambangkan pertumbuhan. Jadi A di anak panah di huruf A dan warna hijau ini melambangkan bahwa asetnya itu akan bertumbuh. Lalu untuk logo kedua yaitu logo burung hummingbird, yaitu hummingbird itu melambangkan kelincahan, di mana aset dari aset dari perusahaan yang akan dikelola oleh perusahaan GMA ini pastinya akan dikelola secara baik. Lalu selain itu juga perusahaan ini tuh mampu beradaptasi dan dengan cepat dengan keadaan sekitar, karena seperti yang diketahui bahwa tanah-tanah ataupun perkembangan desain itu sangat cepat berubah. Lalu ada gambar grafik batang di bawahnya, ada gambar grafik batang yang naik ke atas. Di sini tuh melambangkan pertumbuhan. Lalu untuk logo ketiga itu ada logo gambar kompas dengan anak panah di dalamnya, di mana kompas dan anak panah itu melambangkan perusahaan ini tuh memiliki tujuan atau arah yang jelas. Dimana seperti yang dibilang kalau perusahaan ini itu akan mengelola aset, di mana perusahaan sudah tahu kira-kira aset yang akan dikelola itu nanti akan berkembang atau menuju ke arah mana. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Halo Yosia. Ya, halo. Selamat pagi ya Yos. Selamat pagi. Hebat banget ya untuk presentasi pertama ini, sangat baru ya buat kita ya Yos ya. Boleh dibuka ini slide-nya Yos, yang apa? Yang logo tadi Yos. Iya. Nah, yang logo tadi itu kan Yosia tuh buat 3 berarti ya Yos ya. Yang di atas ada yang berlian gitu ya, berlian, yang tengah ada burung, yang terakhir itu kompas ya Yos. Kompas. Nah, kompas. Nah, dari 3 logo yang dibuat tuh kan sama-sama mempunyai makna gitu ya Yos ya. Nah, menurut Yosia tuh dari ketiga logo tersebut mana nih yang lebih menonjol untuk perusahaan yang akan dikembangkan gitu Yos. Begitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk dari saya, apakah ada pertanyaan lain sebelumnya? Yos pasti punya pilihan dari ketiga logo yang ditampilkan itu, yang mempunyai makna yang paling inti itu gambar logo yang nomor berapa ya. Kalau saya kan tertarik yang nomor 2, yang burung itu menggambarkan bagaimana dia terbang dengan ada 3 gambar itu peningkatan aset ya, terus berkembang. Nah, itu lebih jelas dalam bagaimana perusahaan itu manajemen aset itu bisa berkembang terus ya. Demikian yang saya usulkan, sehingga lebih jelas itu memaknai apa yang dibuat, logo yang dibuat itu bagi grup manajemen aset. Demikian. Baik, terima kasih Pak Pur. Saya mau nanyakan apa visi misi atau apa yang dikerjakan oleh GMA nantinya, terus atau produk jasanya apa yang dilakukan, itu mungkin belum terterangkan di sini ya. Gitu. Oke, baik, terima kasih pertanyaan Pak Andre. Akan saya jawab dulu pertanyaan dari Nanda. Yang pertama, untuk logo yang
kalau dari saya sendiri atau subjektifnya saya sendiri itu saya lebih suka logo pertama. Dimana logo pertama itu melambangkan berlian, yaitu yang clear and clean, itu melambangkan sebuah kemewahan. Dimana properti yang saya kan dimana ini GMA itu mengurus aset AIDA, dimana perusahaan, dimana properti tersebut itu bisa dibilang belum terjual. Sehingga saya tuh ingin membuat sebuah berlian yang bisa dijual. Kan kalau berlian kan orang kalau ngelihat pasti pengen atau mengingini berlian tersebut kalau ada. Lalu selain itu tuh juga kan ada logo atau gambar, ada gambar atapnya atau ikon atap sendiri nih. Ini tuh saya tuh memberikan atap itu supaya identitas kecil yang bisa langsung orang tahu kalau ini tuh perusahaan yang manajemen asetnya tuh properti, bukan kayak kan kalau di logo kedua atau ketiga kan masih umum. Jadi orang kalau ngelihat logonya sekilas nggak mungkin sedikit yang terpikirkan kalau ini tuh manajemen asetnya properti dan sebagainya. Kalau dari saya itu. Oke. Kalau dari Pak Pul kan tadi kan lebih memberikan pendapat tentang yang logo kedua kan. Terima kasih atas pendapatnya. Kalau dari Pak Andre mengenai visi misi dan jasa yang akan diberikan di perusahaan GMA. Di mana visi misinya itu seperti yang sebelumnya saya jelaskan, kalau grup manajemen aset itu akan mengelola dan mengembangkan, sehingga itu visi dari perusahaan ini tuh lebih ke gimana cara AIDA itu bisa dimaksimalkan potensinya, dari memaksimalkan potensi dari AIDA itu sendiri. Untuk misinya itu dimana misi dari AIDA itu dengan cara melakukan analisa pada lokasi, terus melihat potensi-potensi dari AIDA yang sebelumnya itu memang bisa dibilang memang belum laku atau masih terbengkalai gitu. Lalu selain itu tuh juga misinya itu dengan bekerja sama dengan dengan orang-orang sekitar, kan karena saya kan di sini kan mengembangkan atau mengelola dari asetnya sendiri, kan nggak bisa dikerjakan oleh perusahaan itu sendiri, harus ada kerjasama dengan perusahaan lainnya. Lalu untuk jasanya sendiri, jasanya itu ada dua. Yang pertama itu ada jasa untuk mengelola lahan kosong menjadi suatu nilai untuk lahannya itu cocoknya untuk apa. Jadi itu jasanya untuk menilai dan mengembangkan lahan tersebut itu cocoknya untuk apa. Lalu untuk jasa kedua itu renovasi dan menilai harga properti rumah dari AIDA yang jenisnya itu perumahan. Tapi untuk spesifiknya mungkin nanti lebih di SOP-nya gitu Pak. Sudah terjawab? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.